Di sini sudah saya siapkan 100 ml air hangat, lalu saya tambahkan 1/4 sendok makan ragi instan. Kemudian saya aduk dulu hingga raginya ini tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian saya sisihkan dulu. Di dalam panci ini akan saya tuang 20 sendok makan tepung terigu. Ini tepung terigunya saya pakai yang curahan ya teman-teman, yang beli dari pasar. Lalu saya masukkan 2 sendok makan gula pasir. Nah, setelah itu saya aduk dulu hingga tercampur merata. Sudah tercampur merata, selanjutnya saya tuang perlahan atau sedikit demi sedikit air yang udah dicampur ragi tadi. Meskipun belum berbuih, saya masukkan aja teman-teman, karena ini memang raginya masih aktif, masih baru. Sambil dituang, sambil diaduk-aduk seperti ini. Dan supaya lebih gampang teman-teman, di sini nanti saya akan adon pakai tangan aja supaya lebih gampang ya. Seperti ini. Sebelumnya tangannya sudah dicuci bersih. Jika adonannya masih terlalu kering, akan saya tambahkan lagi sisa air raginya. Ini masih terlalu lengket. Saya adun terus. Nah, ini sudah mulai tercampur merata teman-teman. Selanjutnya di sini saya tambahkan sedikit garam, sedikit aja, lalu 1 sendok makan margarin. Setelah itu saya campur semuanya hingga tercampur merata. Oke, dan ini sudah tercampur merata. Selanjutnya adonan ini akan saya keluarkan dari wadah ini. Akan saya adon di atas meja ini. Sebelumnya saya taburi dulu sedikit tepung agar tidak lengket ke mejanya. Karena ini tepungnya masih terlalu lengket atau masih terlalu basah, jadi saya tambahkan sedikit tepung lagi supaya pada saat mengadon tidak terlalu lengket. Dan ini akan saya adon lagi teman-teman, kurang lebih 15 menit atau sampai kalis. Karena tidak menggunakan mixer teman-teman, jadi pada saat mengadonnya lumayan cukup lama dan lumayan cukup capek juga. Buat teman-teman yang punya mixer, pakai mixer aja biar tidak capek ya. Ini saya adon teman-teman seperti mengucek baju. Kalau masih lengket, terkadang saya tambahkan lagi sedikit tepungnya teman-teman supaya lebih gampang diulen. Nah, ini sudah mulai sedikit kalis teman-teman, saya lanjut lagi. Dan adonannya sudah kalis teman-teman, kemudian saya bulatkan seperti ini. Selanjutnya adonan ini langsung aja saya bagi-bagi. Saya bagi menjadi 6 bagian seperti ini. Tidak di proofing dulu ya teman-teman, langsung aja saya bagi. Sebenarnya boleh di proofing terlebih dahulu. Cuman ini saya lakukan supaya lebih cepat aja. Nanti aja di proofing setelah udah dibentuk. Oke, ini sudah ada 6 bagian. Selanjutnya tiap bagian ini akan saya bulatkan dulu. Seperti ini. Dicubit-cubit ke bawah agar terbentuk bulatan di atasnya seperti ini. Nah, jika sudah bulat seperti ini, lakukan lagi untuk adonan yang lain. Nah, oke, semua adonannya sudah dibulatkan. Untuk isiannya teman-teman, saya pakai seres coklat, boleh juga pakai coklat batangan. Saya ambil satu adonannya, kemudian saya bentuk lubang di tengah-tengahnya seperti membuat klepon ya teman-teman. Seperti ini, dibuat lubang di tengahnya agar praktis aja, agar ke
ke seluruh sisinya itu sama rata seperti ini. Nah, jika sudah ada lubang di tengahnya teman-teman, selanjutnya di sini akan saya isi dengan seresnya. Maaf ya teman-teman, di sini terlalu ribut karena sangat dekat dengan pinggir jalan. Oke, diisi dulu seres. Setelah diisi seres, kemudian bagian pinggir-pinggirnya ini akan saya rapatkan supaya seresnya tertutupi seperti ini. Nah, jika sudah tertutupi, jangan lupa dicubit-cubit juga supaya lebih rapat lagi, jadi tidak ada celah untuk seresnya keluar. Nah, setelah itu kembali lagi saya bulat-bulatkan supaya bentuknya lebih rapi, atau boleh juga di rounding seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, langsung aja saya pindahkan dalam wadah. Karena ini pakai rice cooker teman-teman, jadi sudah saya siapkan panci rice cookernya. Sudah saya olesi dengan margarin dan saya alasi dengan kertas roti atau baking paper ya teman-teman. Kemudian saya lakukan lagi sisanya bentuk lubang di tengahnya untuk wadah seresnya. Setelah itu masukkan seresnya, lalu rapatkan kedua sisinya agar seresnya ini tertutupi. Seperti ini. Dan jangan lupa dicubit-cubit juga supaya lebih rapat lagi ya, tidak ada celahnya atau tidak ada bagian yang bocor. Setelah itu kembali lagi dibulat-bulatkan supaya lebih rapi atau di rounding kembali. Nah, seperti ini. Oke, sudah mulai bulat bagus bentuknya. Setelah itu saya masukkan lagi ke dalam pancinya, disusun. Oke, kemudian saya isi semuanya hingga selesai. Nah, ini sudah selesai teman-teman, diisi dengan seres coklat. Lalu saya masukkan ke dalam rice cooker dan ini akan saya biarkan dulu selama 1 jam sampai adonannya mengembang. Sudah 1 jam, adonannya juga sudah mengembang seperti ini teman-teman. Supaya lebih cantik ya, di sini saya taburkan sedikit seres di atasnya supaya nanti ada hiasannya. Kemudian saya nyalakan rice cookernya. Nah, ini pertama di bagian memanas, kemudian kita pindahkan ke bagian cooking. Setelah beberapa menit, langsung dia berpindah ke bagian memanas. Kita tunggu selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, lalu kita pindahkan lagi ke bagian cooking. Hal ini saya lakukan hingga 6 kali teman-teman. Atau hingga rotinya matang. Nah, jika sudah memanas seperti ini, kita tunggu 5 menit baru dipindahkan ke cooking lagi atau ke bagian memasak. Waktunya hampir 40 menit ya teman-teman sampai matang. Oke, dan ini yang terakhir teman-teman, sudah matang ya. Kemudian saya dinginkan dulu. Dan ini sudah dingin teman-teman, sudah saya angkat dari rice cookernya. Kemudian saya keluarkan dulu. Nah, ini dia teman-teman roti panggang di rice cooker. Saya lepaskan dulu baking papernya. Sebenarnya lebih bagus lagi ya teman-teman jika bagian atasnya ini diolesi dengan kuning telur supaya warnanya lebih cantik, lebih cakep lagi. Cuman stok telurnya lagi nggak ada jadi tidak saya olesi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Sangat cantik ya. Kemudian saya ambil satu biar teman-teman lihat isinya seperti apa. Ini sangat lembut banget teman-teman roti panggang rice cookernya. Dan coklatnya juga sangat lumer ya. Nah, ini saya makan enak banget, lembut. Jadi buat teman-teman yang ngekos atau yang masih ngontrak dengan peralatan yang seadanya, boleh membuat roti dengan cara seperti ini teman-teman. Sangat gampang dan tentunya juga sesuai dengan budget kita. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video kali ini. Buat yang mau silahkan teman-teman, boleh juga ini sebagai ide untuk buat cemilan di rumah untuk keluarga. Buat yang mau recook silahkan, boleh juga di-share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.